berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat, menata sistem, kelembagaan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, mengembangkan sistem perencanaan atau programming yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dan yang menjadi program andalan kami adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang kehidupan. Kami yakin seluruh Karama Badung memiliki harapan yang dapat hidup lebih sejahtera dan makmur sebagaimana visi kami. Hal tersebut akan terwujud bila mana kami mendapat dukungan dan kepercayaan dari seluruh Karama Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, demikian tadi kedua pasangan calon telah menyampaikan visi dan misi serta program kerja masing-masing. Debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2015 akan kembali setelah jeda yang berikut. Tetaplah bersama kami. Kengker, nyen men kepengen Ci. Hai Manu, ini masalah memilih pemimpin Badung 5 tahun ke depan. Di Badung akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Makanya iraga bareng-bareng. Ingat, 9 Desember 2015 rame-rame ke TPS, gunakan hak pilih Anda. Sudah tiba saatnya, sudah tiba waktunya hati nurani diteguhkan sekuat karang, karena kini saatnya kita memilih. Om Swastiastu, Nayakotama Prayojana, memilih pemimpin yang mulia. Kesuksesan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, namun tanggung jawab seluruh masyarakat Badung. Oleh karena itu, datanglah ke TPS tanggal 9 Desember tahun 2015. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas, karena suara Anda menentukan nasib Badung 5 tahun ke depan. Om Santi 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 Om. Pemirsa dan hadirin, masih dalam acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2015. Dan pada kali ini kita akan masuk kepada segmen kedua, yaitu penajaman visi dan misi dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2015. Dan pada segmen kedua ini, kedua pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari kelima panelis yang telah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Adapun panelis pertama yaitu Dr. Insinyur Iketut Swamba MP. Mohon berdiri dan berikan aplaus kepada dosen di Fakultas Pertanian Universitas Udayana ini. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Nimade Eka Mahadewi, MPhar CHE. Beliau adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Dan yang ketiga adalah Igede Marhaendra Wija Atmaja SHM Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dan yang keempat adalah Dr. Iketut Wirawan SHM Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dan yang terakhir adalah Dr. Inyoman Subanda, DRS MSI Dekan Fisip Undiknas Denpasar. Baiklah hadirin dan pemirsa, langsung saja kita akan memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Dan pada segmen ini kami persilahkan kesempatan pertama untuk calon Bupati pasangan urut 1 menjawab pertanyaan terlebih dahulu selama 2 menit. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik, pertanyaan pertama dari Dr. Insinyur Iketut Swamba MP. Sekali lagi kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1 dengan waktu menjawab 2 menit. Pertanyaannya, sektor pertanian
merupakan sektor yang termarginalisasi dan selalu terdesak oleh sektor lainnya dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal, seperti pemanfaatan air yang selalu direbut oleh sektor industri dan rumah tangga, pemanfaatan lahan pertanian yang sudah mengalami banyak alih fungsi lahan, beban pajak yang memberatkan sektor pertanian karena penentuan pajak yang berdasarkan NJOP atau nilai jual objek pajak, generasi muda yang sangat kurang minatnya terhadap sektor pertanian, serta investasi di sektor pertanian yang relatif rendah dibanding sektor lainnya. Seandainya Bapak terpilih nanti, langkah real apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi keterdesakan sektor pertanian tersebut? Kepada pasangan dengan nomor urut 1, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Berbicara masalah pertanian, kami paket Giriaso sudah jelas sekali menjadikan masyarakat petani itu bangga sebagai petani. Berbicara masalah PBB P2TKP, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan atau tanpa kena pajak, sehingga lahan pertanian produktif di Kabupaten Badung yang luasnya sekarang itu adalah 10.011 hektar, ini kami akan tekan sampai ke tingkat 0% alias tidak bayar pajak. Mereka juga petani yang gagal panen, kami akan subsidi. Kami akan berikan garansi dari pemerintah, subsidi pupuk dan seterusnya. Kami akan buatkan Perda yang dimaksud dengan subah abadi. Inilah salah satu untuk memproteksi apa yang kita lakukan ini. Dan tidak boleh ada alih fungsi lahan berkenaan dengan Perda ini. Berbicara masalah subah itu sendiri, termasuk berbicara masalah air. Air adalah merupakan kebutuhan nomor 2 setelah udara. Masuk pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kaya alam dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmur rakyat. Kami pahami itu, diambil juga sektor industri dan lain sebagainya. Tetapi urusan masalah subah ini dari hulu sampai ke hilir itu tanggung jawab kami selaku pemerintah untuk meneruskan ini kepada masyarakat petani. Di samping itu juga kami buatkan BUMD di Kabupaten Badung, badan usaha milik daerah yang dimaksud dengan pertanian pangan hortikultura. Ini wajib pemerintah yang akan bergerak di dalam sektor ini. Kami ke depan tim inflasi daerah kita buatkan, kita bekerja sama dengan BUMDes yang ada di wilayah desa-desa itu sendiri, sehingga tidak ada lagi tungkolak. Urusan berbicara masalah perbaikan yang masuk dan primer, sekunder dan tersier di Subak dari provinsi, kabupaten dan tersier itu dari masyarakat, kami jelas lakukan. Berbicara masalah JUT, jalan usaha tani, bagi kami kecil untuk itu, untuk di Kabupaten Badung kita melakukan gerakan. Termasuk jaringan irigasi, wajib dari hulu sampai ke hilir termasuk muaranya. Bila perlu kami buatkan bendungan itu, kami siap untuk melakukan ini. Karena kami telah buktikan di Belok Sidan sudah menjadi lahan kering menjadi lahan basah, termasuk kami buatkan subak yang maksud dengan subak pangsut itu wujud nyata yang kami lakukan paket Giriaso. Baik, pemanfaatan waktu yang sangat baik sekali. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Memang kalau kita lihat pertanian saat ini itu belum dikelola secara profesional. Dan saya yakin kalau pertanian dikelola secara konvensional itu tidak menarik. Dan saat ini pertanian hanya digeluti oleh orang-orang tua dan tentunya anak muda sangat keberatan untuk terjun di sektor pertanian. Bahkan kalau kita melihat lulusan-lulusan akademisi di Fakultas Pertanian itu juga jarang sekali terjun di sektor pertanian. Berarti sektor pertanian kita ada masalah dan untuk itu kiranya kita harus berpikir cerdas karena bagaimanapun pertanian adalah yang akan memenuhi kebutuhan pangan kita. Dan kalau ini rapuh kiranya kita akan bermasalah. Dan untuk itu kiranya kita akan berusaha untuk menjadikan pertanian ini menjadi suatu sektor yang menarik. Dan tentunya untuk bisa menjadi sektor yang menarik, kita harus mengelola pertanian dengan sentuhan-sentuhan teknologi modern dan tentunya kita akan mengelola pertanian dengan sentuhan marketing baik dari sisi konsep, kemudian grand design, dan saya kira kalau itu kita tidak lakukan dengan baik, tentunya pertanian kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan ke depan pertanian yang kita bangun itu adalah pertanian yang berorientasi pasar. Dan tentunya pasar harus diinventarisasi. Sedangkan kalau kita melihat potensi Kabupaten Badung dari segi topografi itu sangat luar biasa bagusnya. Tinggal bagaimana
kebijakan dan goodwill dari pemerintah Kabupaten Badung. Saya yakin dan percaya kalau saya dipercaya bersama Bapak Nyoman Sutrisno, pertanian kita akan menjadi pertanian yang lebih maju dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan pasar. Terima kasih. Baik, demikian tadi jawaban dari kedua pasangan calon. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua dari panelis yang kedua dan kami persilahkan nanti kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan dari Dr. Nimade Eka Mahadewi Empar CHE dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Air merupakan kebutuhan vital dalam pariwisata. Di kawasan Badung Selatan, air bagi masyarakat umum sudah merupakan suatu masalah di mana masyarakat lokal tidak mampu mendapatkan air bawah tanah sampai kedalaman 50 meter. Apa upaya Anda sebagai pemimpin untuk mengupayakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat lokal dan wisatawan sebagai wujud pariwisata berkualitas? Silakan menjawab, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kalau berbicara air, memang sampai saat ini di Badung masih dalam permasalahan besar, apalagi di dalam musim kemarau. Karena saya lihat manajemen air itu belum dilakukan. Pada saat musim hujan, air berlimpah, dan pada saat musim kering, kita kekurangan air. Nah, artinya kita harus melakukan langkah-langkah strategis di dalam memanajemen air. Pada saat musim hujan, kita bisa berupaya bagaimana caranya aliran air ke laut itu bisa kita perlambat. Dan tentunya dengan membuat yang namanya bendungan-bendungan, kemudian kanal dan lain sebagainya, sehingga nanti harapan kita air itu bisa disediakan pada saat sepanjang tahun. Dan untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan air di Badung Selatan, itu memang kalau kita melihat topografi itu memang berada dalam ketinggian. Dan tentunya untuk mengatasi permasalahan ini, kita harus mengelola air dengan sebaik-baiknya, dan saat ini kita punya PDAM Mangupura untuk bisa melakukan bagaimana caranya agar air bersih masyarakat di Kuta Selatan bisa terpenuhi. Dan tentunya kita harus terus mensupport PDAM kita untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka bagaimana caranya agar manajemen PDAM bisa dilakukan dengan profesional, sehingga baik dari perencanaan itu betul-betul kita tahu berapa sebenarnya kebutuhan air, sehingga bisa mempersiapkan bahan baku air yang cukup sehingga bisa kita distribusikan ke Badung Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan urut dengan pasangan calon dengan nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Berbicara masalah air, kami sebenarnya di Kabupaten Badung sumber air baku itu kita sudah mencukupi. Kami untuk kawasan masyarakat Badung Selatan, di Ungasan kita sudah pasang anggaran 20 miliar dan termasuk juga di STP itu 25 miliar. Kita tinggal menggerakkan, jaringan kita sudah buatkan dan reservoirnya. Dan ini kami lakukan, dan kami pun akan menekan yang dimaksud dengan ABT yang ada di Kuta Selatan. Kami prioritaskan untuk masyarakat kami, dan bila perlu ke depan kami tekan untuk air minum ini adalah merupakan air minum yang amat sangat murah kepada masyarakat. Kami bedakan, ada untuk perusahaan dan ada juga kepada untuk kantor dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan, langkah konkret. Yang pertama. Yang kedua, berbicara masalah kami juga melakukan studi komparasi dengan pihak ketiga, itu ada penyulingan air laut menjadi air minum, bukan air bersih lagi. Ini salah satu alternatif yang kami berikan, yang kami tawarkan kepada masyarakat kami yang ada di Badung Selatan. Garansi paket Giriase untuk 2017 urusan masalah air di wilayah Badung Selatan itu clear semuanya, clear dan terjangkau sampai ke daerah manapun. Karena ini telah kami lakukan melalui daripada master plan, DID dan seterusnya. Karena kebetulan saya selaku ketua DPRD Kabupaten Badung ikut merancang dalam hal ini, dan itu telah kita pasang. Dan ke depan kami garansi sekali lagi, berbicara masalah kebutuhan air, bukan air bersih, air minum.
yang ada di Kecamatan Kuta Selatan, Badung Selatan secara menyeluruh itu tahun 2017 rampung dan selesai semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari panelis yang ketiga, dan kali ini kesempatan menjawab pertama akan diberikan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1. Pertanyaan dari panelis Gede Marhaendra Wijaatmaja. Hukum tidak saja sebagai sarana pembangunan, tapi hukum itu sendiri harus dibangun. Dengan perkataan lain, perlu pembangunan hukum, termasuk pembangunan hukum di Kabupaten Badung. Bagaimanakah program pasangan calon tentang pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Badung? Waktu menjawab Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kami jelas dalam 6 dasar prinsip pembangunan Kabupaten Badung yang ke-6 itu adalah law enforcement. Artinya keberpihakan kami kepada hukum. Kami ke depan berbicara urusan masalah undang-undang, PP dan seterusnya terhadap AWG itu kami harus terapkan dengan tegas. Dan tidak ada diskriminatif persoalan hukum di Kabupaten Badung. Dan kami pun menggerakkan yang dimaksud dengan kerjasama dengan trias politika, yang dimaksud dengan pengacara tata negara dari kejaksaan, sehingga ke depan Kabupaten Badung jelas berbicara masalah clean governance dan good government itu. Jelas sekali bagaimana dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, dan dari sisi kontrol itu kita bersama-sama. Dan segala produk hukum yang ada di Kabupaten Badung ini melibatkan partisipasi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Badung. Inilah pentingnya kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2. Waktu menjawab Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kalau kita bernegara atau bagaimana cara kita agar pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, itu kita tidak terlepas dari hukum. Di Kabupaten Badung memang yang menjadi konsentrasi kita bagaimana perda kita itu betul-betul memenuhi persyaratan yang berkualitas. Karena kalau peraturan kita bermasalah, itu akan menjadi permasalahan dalam proses penegakan. Dan untuk itu bagaimana kita membuat perda yang betul-betul aspiratif, betul-betul perda itu tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Dan untuk itu kita harus berhati-hati bagaimana kita membuat perda yang betul-betul bisa ditaati oleh Kramo Badung. Dan untuk itu kiranya peran serta daripada masyarakat di dalam membangun kebijakan itu harus dilibatkan. Karena tanpa itu pasti akan terjadi pertentangan-pertentangan di masyarakat dan ini akan berdampak pada distabilitas yang kurang bagus. Baik, terima kasih dan kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon. Dan pertanyaan selanjutnya dari panelis keempat, yaitu Bapak Dr. Iketut Wirawan SHM Hum. Kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, sering terjadi pendikotomian antara pariwisata dengan pertanian. Di satu sisi, pariwisata mencaplok banyak lahan pertanian yang produktif, dan di sisi lain, pariwisata dalam arti pariwisata budaya adalah bersumber pada keberadaan masyarakat agraris. Hal lain yang terkait dengan ini, banyak petani-petani yang meninggalkan pekerjaan taninya untuk berurbanisasi ke kota untuk mencari kerja di bidang pariwisata. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak bisa mensinergikan antara pariwisata dengan pertanian ini sehingga bisa sinergis seperti yang Bapak harapkan? Waktu menjawab Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya kira benar sektor pertanian dan sektor pariwisata sampai saat ini belum nyambung. Dan untuk itu kita, pemerintah Kabupaten Badung punya kepentingan bagaimana caranya mensinergikan antara sektor pariwisata dan sektor pertanian. Nah, sektor pertanian saat ini memang seperti yang tadi saya ungkap itu adalah
merupakan sektor yang belum terkelola secara profesional sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan daripada sektor pariwisata yang berkaitan dengan kualitas produk, kuantitas produk, dan kontinuitas produk. Sehingga permasalahan di sektor pariwisata kurang bisa menerima serapan daripada produk-produk pertanian karena kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan untuk itu kiranya perlu ada usaha bagaimana caranya mensinergikan antara sektor pariwisata menjadi sektor pariwisata dengan sektor pertanian. Dan ini saya kira merupakan tugas daripada pemerintah Kabupaten Badung untuk menemukan solusinya. Solusinya adalah menjadikan pertanian kita menjadi sektor yang menarik. Dan tentunya harus ada komitmen dari sektor pariwisata untuk mau dan menyerap bekerja sama dengan sektor pertanian kita. Saya yakin kalau pertanian kita bisa berjalan baik, saya kira serapan daripada produk pertanian kita tidak perlu kita ekspor, tapi bisa memenuhi kebutuhan sektor pariwisata. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1, waktu menjawab Anda 2 menit dari sekarang. Berbicara masalah pertanian, jelas sekali kami paket Giriaso itu adalah bagaimana menjadikan petani itu harus bangga sebagai petani. Sehingga kolaborasi antara pertanian dengan sektor pariwisata ini, kami paket Giriaso mengedepankan ke depan ini bahwa pertanian kontemporer. Pertanian kontemporer itu adalah masyarakat petani menghasilkan hasil produksi yang berkualitas. Di sisi lain, wilayah daripada pertanian itu dijadikan wilayah ekowisata yang dimaksud dengan pariwisata yang berbasis dengan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat petani menghasilkan produksinya itu mendapatkan dia pendapatan keuntungan untuk mengangkat derajat daripada petani. Di sisi lain, di sektor pariwisata juga masuk yang kami maksud dengan basis pariwisata basis masyarakat desa wisata itu. Nah, itu yang perlu kami sampaikan berbicara masalah pertanian yang kontemporer. Selanjutnya, yang kedua, kami perlu sampaikan hasil produksi masyarakat kami, khususnya yang ada di Bandung Utara, baik itu pangan maupun hortikultura, kami sudah tegaskan di visi dan misi, kami buatkan wadah yang dimaksud dengan BUMD, Badan Usaha